Sudah hadir bersama kami di studio Bapak Gema Goyardi. Beliau adalah Presiden Director dari Astronaci Internasional. Selamat sore, Pak Gema. Selamat sore. Apa kabar, Pak? Baik. Kabar baik ya. Sebaik kondisi indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini bergerak mengalami kenaikan, terjadi rebound. Apa yang menjadi trigger utama untuk pergerakan hari ini, Pak Gema? Oke, selamat sore pemirsa dari Astronaci. Eye of Future kembali lagi hadir untuk Anda, dan kita sudah sebutkan dari awal November tanggal 29 akan terjadi bottoming dan kembalikan. Itu kita lihat bahkan dari sebelum November itu ada gitu. Jadi dari awal November kita sudah predik, dan ternyata syukurlah hari ini benar-benar terjadi. That's Eye of Future, bahwa hari ini siklus new moon bottoming terjadi ya, dan market mulai naik. Jadi new moon pace kali ini berhasil membuat pembalikan arah di indeks kita dan diikuti dengan saham-saham banking. Jadi kalau kita melihat di tanggal 29 ini merupakan tanggal-tanggal sakral untuk indeks kita, di mana tanggal 29 yang bertepatan dengan siklus new moon, dan kemudian ada Sun and Neptune cycle yang itu juga menjadi konsiderasi kita, dan ada Uranus direct yang menjadi satu momen di mana dia membuat market itu kembali up ya, dari kemarin tertekan terus ada muncul demand baru masuk, dan kalau kita lihat volumenya lumayan juga hari ini. Berarti strateginya yang perlu diterapkan bagi para investor maupun traders, buy on weakness. Saya setuju. Kalau tadi sebelumnya ada disebutkan tentang saham-saham dari konsensus analis khususnya dari banking, memang ini yang akan menjadi motor untuk market kita dalam waktu 1 minggu ke depan. Baik, sektor perbankan yang Anda katakan dalam 1 pekan ke depan begitu yang menjadi motor penggerak untuk indeks harga saham gabungan. Saham-saham yang paling mungkin Anda jagokan, yang direkomendasikan bagi pemirsa. Untuk sementara saya pegang dua dulu ya, ada BNI sama BBRI sementara itu. Terus kalau Astra Internasional kan dari sebelumnya memang kita sudah ada rekomendasi Astra Internasional untuk teman-teman di Astronaci, pasti mereka masih ada setidaknya portofolio dari Astra gitu ya. Jadi kita masih tetap keep untuk saham Astra, dan kemudian big caps-nya dari sektor banking untuk kali ini yang akan memimpin. Baik itu dia saham-saham banking, BBNI dan juga BBRI. Sementara Astra Internasional juga bagi yang sudah punya di hold saja gitu, dan bagi yang belum punya belum sekarang untuk masuknya, belum sekarang untuk masuknya tadi. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, Pak Gema tadi menyatakan bahwa tanggal 29 ini sesuai dengan proyeksi dari Anda sendiri begitu ya. Kira-kira penguatannya akan sampai kapan? Sampai tanggal 7 Desember itu tanggal yang mesti diwaspadai, minimal tanggal 5. Jadi kalau kita lihat itu nanti Desember either hari Rabu ya. Jadi sekarang ini harusnya masih memiliki satu chance untuk naik. Perhentian terdekat itu nanti saya lihat dulu tanggalnya, perhentian terdekat itu tanggal 1 Desember. 1 Desember, yang perlu diperhatikan berarti ya. Nanti akan ada take profit minimum, itu 2 hari lagi dari sekarang, tetapi overall seharusnya ini masih bisa nge-push naik sampai tanggal 7. Jadi kita bicara tentang cycle yang lebih panjangnya itu tanggal 7. Anda melihat dengan kondisi seperti ini, apakah memang tradingnya untuk jangka pendek saja nih Pak Gema? Sebenarnya kalau sudah masuk dalam momen seperti ini, yang kita lakukan adalah bottom fishing justru, karena teori kita mengatakan setelah Thanksgiving akan ada hal yang baik. Jadi Thanksgiving itu biasanya diikuti dengan bottoming, kemudian Anda bisa masuk terus menikmati, orang bilang Santa Claus Rally. Santa Claus Rally. Kita akan terima penelpon pertama ini Pak Gema. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Sore. Ya, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Pak Toto di Jakarta, Pak. Pak Toto di Jakarta. Silakan pertanyaannya untuk Pak Gema, Pak Toto. Sore, Pak Gema. Sore, Pak. Nah, ini saya lupa nih. Pak, saya ada KLBF di 1410. KLBF ya, 1410. Oke. Sama BES di 254. Sama BSD di 1710. Kemudian BSD di berapa Pak tadi? 1710. 1710, oke. Analisanya gimana, Pak? Oke, lebih kepada trennya, pergerakannya ya? Ya, support sama resistennya. Kalau KLBF, boleh taking jual dulu nggak, Pak? Apa jangan dulu, Pak? Ya. Oke, jual dulu atau tahan ya? Iya. Baik, untuk KLBF tadi boleh dikonfirmasi lagi berapa Pak? 1410. 1410 ya? 1410. Oke, siap. Baik, itu saja Pak Toto pertanyaannya. Oke, udah, thank you. Oke, terima kasih ditunggu jawabannya ya Pak Toto di Jakarta. Nanti kita akan membahasnya di segmen berikutnya Pak Gema. Kita akan jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini, dan tetaplah bersama kami di IDX Channel. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Gema Goyardi, Presiden Direktur dari Astronaci Internasional. Ya, baik Pak Gema, kita lanjutkan kembali tadi menjawab pertanyaan dari Bapak Toto di Jakarta ya, menanyakan terkait dengan 3 saham yang dimiliki, ada KLBF, BSDE dan juga BES.
Untuk KLBF terlebih dahulu, punya di 14.10. Di taking profit atau mungkin langsung di hold saja? Kalau di Pharma kita baru kasih rekomendasi beli. Jadi sementara Anda boleh hold terlebih dahulu. Target price-nya probability 1.550 kurang lebih nanti di situ. Sampai kapan kalau kita cermati untuk periode sampai dengan target price? Anda bisa hold lah, kita coba 1 bulan ya. Oke, 1 bulan. Sampai 1 bulan ya. Ke level 15.50 saja nih Pak Gemma, resistennya ya. Oke, jadi di hold saja bagi Bapak Toto yang punya KLBF. Bagi yang belum punya, masuk di level berapa Pak Gemma baiknya? 1430, 1440. 1430, 1440 berarti adalah buy on weakness ya. Betul. Untuk dari KLP Pharma sendiri, karena level saat ini adalah 1455 dengan kenaikannya 3,57%. Di tengah kenaikan seperti ini, apakah cukup menunggu lebih lama lagi untuk entry level Pak Gemma karena kenaikannya sudah cukup tinggi di atas 3%? Kalau menurut saya di harga sekarang masih boleh untuk. Oh, level-level saat ini pun masih oke untuk setelah dapat bisa di hold saja karena target price-nya bisa sampai dengan 1.550. Oke, baik. Berikutnya. KLB Pharma tadi Bapak Toto di Jakarta. Selanjutnya ada BES ya. BES itu beliau punya di 254. Nah, Pak, pergerakannya seperti apa support dan resistennya, Pak? Oke, untuk tes 254 sekarang membentuk sebuah penguatan, target price-nya di 280 sementara. 280 untuk sementara, sekarang 262, begitu tidak terlalu jauh, sampai sementara di hold saja berarti Pak? Betul. Oke, kenaikannya terjadi 3,15% untuk BES dari sektor properti. Apa yang menarik nih Pak Gemma? Ini merupakan secondary reaction, ada bullish divergence, dan mudah-mudahan dia bisa recover ke 275 nantinya. Oke, cukup kuat ini mengarah ke 280? 275, 280, probability-nya lumayan besar karena dari pattern-nya memungkinkan untuk dia naik ke sana. Oke, ditahan berapa lama nih Pak Gemma untuk menyentuh target price-nya? 4 hari sampai 5 hari. 4 hari sampai 5 hari bisa langsung dilepas saja. Betul. Begitu ya? Baik, cukup menarik ya portofolio ini dimiliki oleh Bapak Toto di Jakarta tadi. KLBF ya. Betul, di hold saja, BES juga di hold karena ini potensi untuk mendapat gain yang lebih tinggi sangat terbuka sekali. Terakhir ada BSDE, beliau punya di 17.10 sementara saat ini 17.15, naik 2,08% Pak Gemma. Oke, target price-nya itu di 1905 kurang lebih karena di situ ada gap. Oke. Jadi kita tinggal menunggu ini properti akan mulai rebound ya. Rebound lagi. Kalau kita cermati hold lagi, kalau kita katakan untuk Bapak Toto, lagi-lagi Pak, berapa hari rentang waktu yang dibutuhkan? Paling ini bisa 2 mingguan. Target price 2 minggu. Ya. 2 minggu ya. Support dan resisten yang perlu dijaga, batas bawah dan juga batas atas begitu untuk BSDE Pak Gemma? Resisten kuatnya di 1850. 1850 ya. Kemudian support yang perlu dijaga? Support BSDE yang harus dijaga adalah harga terendah kemarin. Perhatikan di 1670. 1670. Sementara potensinya masih uptrend tidak untuk BSDE, Pak Gemma? Untuk BSDE baru mulai mau kembali ya. Jadi ini baru terpukul dalam dan sekarang saatnya dia untuk kembali. Oke, rekomendasi Anda nih Pak Gemma untuk BSDE? Main pendek, sell on strength. Sell on strength justru ya? Main pendek. Karena di situ ada gap di 1905, jadi itu adalah area yang nanti mesti isi dulu ya. Sana, betul. Oke. Baik. Tapi kalau kita perhatikan ya, Pras dan juga Pak Gemma, ini saham-saham berbasis properti hari ini kompak mengalami penguatan. Iya, karena dia udah terpukul cukup dalam ya. Jadi udah saatnya dia untuk recover sebenarnya. Oke, beberapa saham yang mungkin Anda rekomendasikan dengan kenaikan yang mungkin menarik begitu Pak Gemma? Untuk sekarang kita cari saham properti yang gampang naiknya, kita bicara yang gampang naik berarti yang cukup ringan ya. Kalau saya amati rata-rata sideways, tetapi ada saham CTRS yang ada chance untuk naik pendek, mungkin naik 200 rupiah. Naik 200 rupiah, oke. Pendek ya. Baik. Jadi ini sebenarnya sudah ada di resisten. Kalau Anda mau spekulasi masuk sekarang, maka target price yang terdekat itu 2950. Target price-nya 2950. Betul. Oke, ini merupakan saham properti CTRS yang gampang naik gitu Pak Gemma. Yang sulit naik kira-kira Pak Gemma? Rata-rata yang lain belum ada yang bisa bergerak dengan nyaman gitu. Itu dia. Berarti yang paling direkomendasikan sektor properti adalah CTRS. Ini mungkin buat pertimbangan juga Pak Toto ya, dengan level-level saat ini CTRS 2780 bisa menjadi entry level yang tepat atau tunggu harga bawah Pak Gemma? Untuk sekarang CTRS. CTRS kalau kita lihat 2780 ini sekarang oke, target price-nya tetap di atas ya, di harga 3.000-an. Jadi sementara bisa ditahan dulu. Baik, di hold saja begitu ya, yang sudah punya untuk CTRS, sementara entry levelnya pun bisa level-level saat ini cukup menarik ya, karena dari 2780 sampai dengan 2950 hingga 3000 nih untuk kenaikan dari CTRS. Baru satu saja yang konfirmasinya cukup menarik ya, pergerakannya secara teknikal untuk CTRS. Oke, baik. Kita beralih ke saham-saham banking yang tadi Anda rekomendasikan. Pak Gemma, ada BBNI dan juga BBRI ya. Seperti apa analisis Anda untuk BBNI, Pak Gemma?
Untuk BBNI ada satu pola pembalikan arah, kita masih aiming target 5.550. 5.550 target price BBNI sampai dengan akhir tahun ini kah? Sampai dengan, ya kita bicara kasih 1 bulan ya momennya. Baik, sementara posisi saat ini 5150 Pak, naik 1,48%. Masih cukup menarik begitu untuk entry level 5150. Sekarang 5150 di 5125 ini boleh masuk. 5125 entry level. Reasonnya karena ada inside bar di situ. Oke, ada inside bar ya. Dan tanggalnya hari ini New Moon seharusnya bisa memberikan kontribusi yang baik. Oke. Baik, berikutnya BBRI, Pak Gemma. Oke, BBRI akan kembali menguat setelah berhari-hari melemah. Target price pertama 11.200 terlebih dahulu karena itu ada area gap. Berikutnya, kalau misalnya tembus gap tadi tercapai, Gap itu ketutup nanti kan? Ya. Setelah gap itu ketutup, dia akan slowing down dulu. Oh, slowing down dulu. Jadi Baik. mudah-mudahan ini volumenya cukup karena ada bullish divergence dan time-nya kena ya. Dan seharusnya masih bisa naik gitu. Oke, jadi entry level untuk masuk BBRI, Pak Gemma. Oke, kalau kita bicara Level-level saat ini di 10.575 masih cukup menarik karena betul, ini hari ini gainnya boleh di area sekarang. Oke, area-area sekarang bagi pemirsa yang mungkin sudah mulai Dalam 3 menikmati. hari harus naik deh. Kalau tidak naik mendingan keluar gitu. Oh, itu dia. Oke. 3 hari yang perlu diperhatikan berarti untuk kenaikan dari BBRI. Kalau misalnya tidak bertahan dalam 3 hari, sebaiknya siap-siap saja untuk mengambil posisi jual begitu ya, Betul. Pak Gemma ya. Oke, tapi berbicara mengenai saham-saham banking ini memang bisa dikatakan menjadi penopang terkait dengan pergerakan indeks harga saham gabungan. Betul. Tapi terlepas daripada itu ada sentimen kenaikan suku bunga The Fed bulan depan. Ya, itu akan menjadi parameter ya. Ya. Semua orang sedang menunggu suku bunga The Fed keluar. Jadi marketnya setidaknya gini, dia tidak turun terlalu dalam tetapi akan direcoverkan ke value yang sebelum shock-shockan kemarin gitu. Jadi kemarin kalau kita perhatikan dari tanggal 9 November itu kan jatuh-jatuh semua. Betul. Nah, setidaknya dikembalikan ke nilai average dia tuh kalau BBRI mungkin di 11.800. Oke, persentasenya untuk penurunan yang mungkin terjadi nih Pak Gemma. Ini udah di daerah-daerah akhir dari penurunan, jadi sebenarnya lebih banyak chance-nya untuk rebound. Dan kalau kita lihat isu-isu dalam negeri juga tidak ada terlalu signifikan kan. Orang paling menunggu tanggal 2 Desember gitu. Tapi kita percaya bahwa Pak Tito nggak akan mengizinkan terjadinya rusuh-rusuh. Dan kalaupun rusuh, market kita juga udah pintar sih. Dia tidak akan terlalu pusing lagi. Ya, lagi pula sudah tercapai kesepakatan juga Ya, begitu. dan tidak akan ya. ada impact ke market. Ya. Justru kita akan melihat bagaimana nanti kebijakan daripada The Fed untuk menaikkan suku bunga itu lebih concern kita di Lebih sana. pada faktor global ya, kaitannya dengan Fed rate sendiri yang akan dinaikkan seberapa besarnya begitu. Karena kepastiannya sudah jelas begitu akhir tahun ini. Baik, berarti sektor dari khusus banking atau perbankan dari yang direkomendasikan BBNI dan BBRI dengan target price untuk BBNI 5550 karena ini cukup menarik, entry level bisa di 5125. Sementara untuk Bank BRI target price-nya 11.200, level-level saat ini 10.575. Ini menjadi entry level yang tepat begitu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah 3 hari selama perdagangan itu tidak mengalami penguatan yang cukup signifikan, ya Anda sudah siap-siap keluar begitu atau menjual kepemilikan Anda di Bank BRI. Oke, baik itu dia. Kita beralih ke pergerakan sektoral yang hari ini memimpin penguatan Pak Gemma ada sektor konstruksi. Anda mencermati untuk sektor konstruksi seperti apa nih setelah cukup lama ya bergerak sangat flat begitu ini sampai dan sekarang hari sih ini masih mengalami flat. kenaikan. Sebenarnya masih flat. Dan kita tetap aiming saham yang kita incar tuh ada Wika, Ya. kemudian ada Waskita. Oke, Wika dan Waskita. Wika ini menarik ya setelah melakukan right issue. Anda melihat akan seperti apa nih prospek ke depannya untuk jangka pendek Wika sendiri Pak Gemma? Jadi ada Wika sama WSKT ya. Ya kita akan bahas Waskita terlebih dahulu. Waskitanya ini mau turun tetapi nampaknya sudah mulai berhenti penurunannya dan ini adalah pola-pola yang saya biasanya paling senang nih. Kalau yang seharusnya turun tapi dia sudah tidak terlalu niat lagi turun, jadi ini kenaikan nanti akan ke 2.500 dalam waktu singkat. Kita tinggal menunggu momentum. Begitu dia naik di atas 2.400 itu artinya dia udah mulai jalan. Baik. Maka target price yang akan kita capai 2.500 sampai 2.600. 2.500 sampai dengan 2.600. Saya sempat menyentuh level terendah 2.260. Yes, hari ini. Cukup dalam sekali dalam. Pak Gemma. Ya, tapi sekarang kita melihat patternnya nampaknya sudah mulai akan mengalami perubahan. Yes. Dan di Wika juga demikian. Technical rebound saja kan untuk WSKT begitu Pak Gemma, karena Anda katakan ini cukup menjanjikan ya, 2.370 posisi saat ini bisa sampai dengan 2.600. Berarti kan gain yang bisa didapatkan ini lumayan besar. 8-10% kurang lebih ya. Dan kalau kita perhatikan posisi ini bukan short term tetapi satu period di mana sebelumnya kalau kita perhatikan bulan September dia itu punya average price itu di 2.600. 2.600. Jadi ya ini
harus dikembalikan ke sana. Setidaknya kita berpikir seperti itu. Oh gitu dia, berarti level yang perlu dicapai terlebih dahulu ya untuk menyentuh kembali level tinggi sebelumnya 2.600 untuk Waskita Karya. Ya, Level entry Pak? Oke, untuk Waskita Karya secara teori entry 2.300 sampai 2.350. 2.350 ya. Sementara Idealnya. untuk supportnya Pak Gemma? Supportnya itu di 2260. Oh, 2260 level terendah hari ini ya? Ya. Oke, baik. Dengan kenaikan 4,41% ini jarang sekali ya terjadi ya untuk WSK. Tapi ini termasuk masih kecil kenaikannya. Jadi Masih kalau kecil, kita ya? bandingkan dengan target harga berdasarkan pattern yang akan dicapai nantinya, itu 4%. Ini perlu dia naik 4% hari ini karena ini merupakan tanda bahwa dia mulai ada demand masuk. Tetapi kalau kita perhatikan volume price, Ya. itu tidak besar. Tidak besar ya. Kenaikannya hanya dari angka saja gitu. Betul. Nah, misalnya tidak didukung dengan volume pembelian ataupun transaksi perdagangan yang cukup besar, WSKT begitu untuk peluang sampai dengan 2.500, 2.600 sampai seberapa lama ini? Kalau kita bicara target lamanya itu sampai tengah Desember. Pertengahan Desember. Oh, pertengahan Itu pun Desember, dihitung setelah dia menginjak 2.400 mulai 400, lewat. konfirmasi ya? Ya. Oke, baik itu dia untuk WSKT. Sebelum kita menjawab Wika, Pak Gemma kita sapa terlebih dulu penelpon Oke. kembali. Halo, selamat sore. Selamat sore Bu, Ya. Ya, dengan Bapak siapa di mana Pak? dengan Bapak Devi di Jakarta Bu. Bapak Dedi di Jakarta. Silakan Iya. bertanya Pak Dedi. Ini Bu saya mau tanya dengan Pak Gemma. Sore Pak. Sore Pak. Ya. Kalau untuk SM Sumarekon itu kapan menuju di harga 1.600? Oke, bisa ke 1.600 tidak ya? Kapan? Nah, terus untuk WSBB kapan ke harga 700 seperti itu? WSBP 700. Iya. Baik, sementara untuk SMRA sendiri Pak Dedi ini punya di level berapa Pak? Kalau SMA saya punya di level 1.500. 1.500. Iya. Baik. Kemudian untuk WSBP-nya Pak? PSBB saya punya 585. 585. Wow, cukup Iya. menarik ya, ditanya sampai dengan 700 ini. Iya. Baik. Itu saja Pak Dedi? Oh ya, itu aja. Terima kasih, Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak Dedi di Jakarta. Sebelum kita menjawab Pak Dedi, kita bahas lebih dahulu untuk Wika, Pak Betul. Gemma. Oke. Hari ini untuk Wijaya Karya naik 1,29% di 2360. Apakah kondisinya sama dengan Waskita Karya ini Pak? Oke, kalau kita bicara Wika, dia sideways, tetapi harusnya pelemahannya sudah sangat terbatas. Baik. Dan target resisten yang akan dicapai 2.600, kita kasih time frame 2 minggu dari sekarang. Range pergerakan harganya 2.300 sampai 2.600. Oke, 2.300 sampai dengan 2.600. Cukup lebar ya, lumayan ya dalam waktu berapa lama Pak 2 Gemma? pekan ke depan? Kita kasih 2 pekan ke depan. Oke. Baik, itu ini untuk Wijaya Karya direkomendasikan oleh Pak Gemma di sektor konstruksi karena menyikapi dengan sektornya yang hari ini ya menjadi leading begitu pembuatan indeks harga saham gabungan Wijaya Karya dengan entry level yang belum nih Pak untuk Wijaya Karya. Wijaya Karya sampai hari ini belum kelihatan entry levelnya. Baik, jadi sebaiknya bagi yang belum punya nih ingin masuk begitu. Standby. Jadi saya hari ini belum bisa memberikan gambaran entry-nya yang paling enak di berapa. Oke. Jadi yang penting Anda sudah mendapatkan roadmap-nya terlebih dahulu. Baik, antara 2.300 sampai dengan 2.600 dengan target price-nya adalah 2.600. Berarti keputusan di tangan Anda pemirsa untuk menyikapi pergerakan dari Wijaya Karya. Sementara untuk WSKT tadi ini cukup menarik sampai dengan pertengahan Desember 2.500 hingga 2.600 untuk WSKT. Entry level 2.300 sampai dengan 2.350. Ya. Terkait dengan properti, ini kebetulan tadi beliaunya memberikan saya ide, ini thank you banget. Akhirnya saya memberikan update nih sekarang. Oke. Saya suka nih Sumarekon. Oke, Sekarang saya SMR. kelewatan Sumarekon. Jadi enaknya kalau syutingan penonton nanya, ini bisa menjadi satu inputan kan. Betul. Sumarekon ini salah satu properti yang nampaknya bisa kita harapkan. Saya bisa lakukan rekomendasi beli di 1405. 1405. Target price 1.600. Oke, apa yang menarik dari Sumarekon Pak Gemma? Sumarekon trennya lebih baik dari semuanya. Jadi masuk akal kalau kita akan beli dan nanti saya akan Ya. update. Biasanya saya akan update kayak gini itu day by day ya. Ya. Jadi kita update itu di trading club kita gitu, di iClub Trading Room. Jadi kita akan bahas. Tapi yang jelas dengan adanya ide ini kita melihat Sumarekon bisa memiliki satu chance ke 1.600. Kalau ditanya kapan, minimal 16 Desember nanti. 16 Desember, wah masih cukup menarik begitu ya. Tinggal beberapa pekan ke depan lagi nih Bapak Dedi di Jakarta. Tadi ditanyakan beliau punya di 1.500, berarti di hold saja karena 1.600-nya akan tercapai pada tanggal kurang lebih 16 Desember. Bisa mendatang. 1.600 atau another peak yang jelas itu yang bisa kita capai areanya di situ. Baik Oke, untuk cukup SMRA. kuat ya Pak Gemma ya untuk ke level 1.600.
Cukup kuat. untuk Sumarekon ya. Oke, jadi Bapak Dedi di Jakarta yang punya di 1.500 berarti di hold saja ya, sampai dengan 1.600 langsung di Betul. profit taking Di begitu? take dulu. Average tone saat ini 1390 karena naik 2,21%. Pak Gemma masih ada peluang tidak nih? Untuk sekarang nanti aja di 1.400 saja. Oke, 1.400 bisa menjadi entry level pilih berikutnya ya. Betul. Oke, cukup menarik ini untuk Bapak Dedi di Jakarta. SMRA-nya di hold saja, menambah posisi nanti bisa di 1.400 apabila terus bertahan karena target plus 1.600 dalam beberapa pekan ke depan, tepatnya 16 Desember. Ditanyakan berikutnya oleh Bapak Dedi di Jakarta, WSBP di Pak Gemma punya di level 585, ditanyakan bisa nggak sampai ke 700 dan sampai kapan ini? Oke, saham WSBP. Ya. WSBP pergerakannya hari ini kita lihat naik 0,9% di 560. Sekarang 560. Ini masih akan sideways sampai 3 minggu ke depan. Oke, apa sih yang menjadi penghalang untuk kenaikan dari WSBP nih Pak Gemma kalau diperhatikan? Belum ada. Jadi belum ada sentimen juga. Jadi masih flat-flat aja. Oke, masih pelan-pelan. Tapi Anda masih merekomendasikan untuk WSBP ini dikoleksi cicil beli gitu katakanlah? Enggak. Enggak. Terlihat dari secara teknikal ya? Iya, dari price action-nya juga tidak menarik dan ini belum aman untuk dibeli ataupun Anda hold, yang mendingan cari saham yang lain gitu. Loh, buat Pak Dedi di Jakarta tadi WSBP 585 sebaiknya apa yang harus dilakukan, Pak Gemma? Iya, kalau udah punya hold, nggak ada lain. Di hold saja Di ya? hold sementara. Oke. Tapi kalau new buy, I don't think so, ini bisa kita new buy. Oke, pilihan Jadi flat ini sampai kapan? Sampai kurang lebih 3 minggu dari sekarang. Ini sekarang saya lihat juga pergerakan harganya akan flat terus, cenderung melemah, tetapi pelemahannya juga terbatas ya. Range-nya sempit sekali, 500 itu paling jauh. Dia akan dipertahankan di atas 500. Baik, kalau begitu Pak, misalnya di hold begitu sampai dengan 700 itu kemungkinannya bisa tercapai atau tidak nih? Sesuai dengan pertanyaan Pak Dedi. Agak susah. Agak sulit. Agak susah ya, Karena dan- sideways-nya cukup panjang ya, hampir satu Iya, bulan. ini yang membuat kita serba salah ya. Kalau misalnya kita bilang bisa, tapi nanti dia flat. Bisa ini kan 3 tahun lagi juga bisa. Nah, betul. Ya, saya kalau kasih waktu 3 minggu, karena sesuai dengan jadwal siaran kita nih, nanti update-nya kan 3 minggu lagi misalnya. Agak berat kalau nyampe segitu. Baik, Tidak ada sentimen. Ada sentimen ya. Tapi ini memang anak usahanya dari WSKT ya. Jadi WSKT ini induk usahanya lebih menarik ya dibandingkan WSBP Pak Gemma ya. Oke, tapi berbicara mengenai konstruksi ini saya juga mau ingin menanyakan terkait dengan adikarya nih Pak Gemma. Biasanya memang ini juga harusnya menjadi big caps begitu ya dari sektor konstruksi. Tapi kalau kita perhatikan pergerakannya Turun terus. turun terus. Bagaimana nih Pak Gemma strateginya untuk adikarya? Apakah memang lepas saja? Tanggal 29 ini baru mulai mencoba untuk recover. Kemudian kita melihat tanggal 29 ini ada recover dan selama dia tidak di bawah 18.30 besok, ini sekarang sedang membentuk inside bar. Jadi trigger kita beli itu pada saat dia sudah naik di atas 19.50. 19? Oke, cukup tinggi ya berarti Pak ya. Harus ada level konfirmasi yang perlu diperhatikan. 1950. Betul. Oke, rekomendasi Anda untuk adikarya nih Pak Gemma? Sementara kita menunggu untuk beli. Oke, menunggu untuk beli. Jadi Anda masih merekomendasikan untuk akumulasi buy di tengah sebenarnya? Tidak sekarang ya. Tidak Jadi sekarang. di atas 19.50. Baik, itu dia untuk adikarya. Kita butuh demand dan sekarang ini lagi pembangunan untuk akumulasi, tapi tidak terlihat adanya pasukan beli. Yang ada pasukan jual yang nambah terus volumenya dikeluarin. Oke. Pasti ada story di balik adi ini, ya. Dan kita nggak tahu kan story-nya apa kan. Jadi lebih baik kita melihat dari price action analysis-nya terlihat bahwa belum ada recovery sebelum dia mencapai 19.50, tetapi di level sekarang ini nampaknya sudah detik-detik terakhir untuk dia turun. Kita tinggal tunggu 2 hari dari sekarang. Baik. Sebelum kita membahaskan lagi kaitannya dengan sektor konstruksi, Pak Gemma, kita akan sampaikan terlebih dahulu terkait dengan penutupan indeks harga saham gabungan. Pemirsa, untuk indeks harga saham gabungan hari ini nampaknya masih bertahan di zona positif, menguat 0,43% di level 5.136,667. Adapun level tertinggi hari ini di 5164,580, kemudian terendahnya di 5108,752. Iya, adapun nilai transaksi pada perdagangan hari ini sebesar 7,1 triliun rupiah dengan volume perdagangan 16,9 miliar unit saham. Ada 184 saham hari ini yang mengalami penguatan, 124 saham yang tertekan, dan sisanya 95 saham bergerak stagnan. Baik, cukup menarik kalau kita cermati justru net sell asing masih terjadi nih, Pak Gemma. Betul. Sedikit mungkin review dari Anda untuk perdagangan hari ini, apakah memang
asing benar-benar sampai kapan begitu ya terus melakukan net sell? Pada dasarnya Astronaci nggak terlalu peduli dengan asing atau nggak asing, kita don't care. Pokoknya market selalu jalan. Mau asing nggak asing, yang penting tetap jalan marketnya. Karena fokus kita adalah planetary system menunjukkan tanggal berapa naik atau turun. Jadi kalau kita sudah set up bahkan dari awal November bahwa tanggal 29 itu bottoming, maka siapapun bisa menjadi tokoh untuk mengangkat market kan. Jadi kita tidak terlalu peduli karena bagi saya asing atau tidak asing market tetap harus jalan. So tanggal 29 bottoming, mudah-mudahan naik, ini akan terus diangkat sampai tanggal 7. Paling sedikit nanti di tanggal 1 Desember Anda akan lihat ada sedikit tipis pergerakannya gitu ya, tidak hijau-hijau tebal gitu. Tapi overall cycle-nya kalau ini berjalan normal ini akan sampai tanggal 7 Desember. Baik. Ke level berapa nih Pak Gema untuk indeks harga saham gabungan? Harusnya dirahasiakan dulu biar penasaran. Kalau dulu kita bicara ada gap yang belum ditutup 5230 itu adalah hutang yang harus dibayar. 5230 terdekatnya ya? Betul. Cukup menarik ya di tengah memang kita lihat fluktuasi dari pergerakan indeks harga saham gabungan level 5230 yang di kemungkinan begitu ya proyeksi Pak Gema bisa tercapai, tentu akan sangat menarik begitu untuk dicermati, terutama tadi emiten-emiten juga yang disarankan sektor perbankan, kemudian juga ada Astra Internasional. Apakah ini masih tetap berlaku? Ya, masih berlaku. Motornya akan jadi itu dan nampaknya properti mulai kembali, malah mining yang istirahat. Ya kan? Jadi kita lihat nanti konstruksi yang akan nyusul di lapis ketiganya dia akan naik. Dan kabar baiknya ini indeksnya saya lihat volumenya cukup besar hari ini, melampaui dari beberapa hari sebelumnya dan ditandai dengan bottoming yang sudah tepat. Maka 7 dari 10 kejadian ini kenaikannya akan berlanjut. Kenaikannya akan berlanjut sampai dengan esok hari juga begitu ya Pak? Iya, harusnya sih masih. Dan area konsolidasi yang akan dicapai, Anda boleh catat tuh 5230 sampai 5250. 5250. Baik, 5230 sampai dengan 5250 ini level-level yang perlu diperhatikan di tengah kenaikan indeks ya sampai dengan tanggal 1 dan juga 7 Desember itu yang perlu dicermati untuk indeks harga saham. Idealnya tanggal 7 ya, satu siklus besarnya tanggal 7. Jadi kenaikan ini harusnya berlanjut terus. Harus berlanjut sampai dengan 7 Desember berarti. Iya, perlu diperhatikan. Mudah-mudahan kita doakan bersama ya marketnya up. Dan everybody happy. Ya, dan langsung aja Pak Gema, kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk nih melalui SMS begitu ya. Pertanyaan pertama dari Ibu Linda di Jakarta. Selamat sore Ibu Linda, ini menanyakan untuk BEX. Kira-kira seperti apa nih analisis Anda Pak Gema untuk BEX? Kalau kita ketahui kemarin sempat mengalami penguatan dan hari ini sudah terkoreksi 9% begitu Pak Gema. Hari ini berapa lowesnya? Ini 83 loh. Karena dia ada gap ya, gapnya itu di 79. Jadi nampaknya dia akan tutup level tersebut baru nanti mulai up kembali. Jadi kita bijaknya itu kalau menunggu ini range lebar antara 75 sampai 79, maka target resistannya 122. Ini ingat, ini wide range trading, range-nya lebar-lebar. Anda nggak bisa cari stop loss yang kecil. Tapi Anda melihat pergerakan dari BEX, historinya begitu sejauh ini, apa yang bisa dicermati nih Pak Gema? Untuk BEX, historinya tidak terlalu bagus, banyak flatnya bahkan dari September diem terus. Ya kan, nggak kemana-mana. Ya kali ini dia mulai masuk dan volumenya memang cukup besar. Maka target resisten yang harus dijemput sama dia di 120, targetnya 122 sampai 125. Target price Pak? Resistennya. Resisten, Di mana resisten ini seringkali resisten itu menjadi target price, tapi belum tentu target price final di resisten. Makanya kita ambil sekarang resisten 122 itu menjadi target terdekatnya. Bagi yang sudah punya tentunya kan khawatir dengan pelemahan hampir 10% untuk BKS. Nggak boleh khawatir karena memang cara main dia kalau turun 10 sampai 15%, kalau naik di 30%. Dan harusnya sudah diketahui sejak awal begitu. Masalahnya investornya jarang lihat ke sana. Dia nggak sadar bahwa yang ditradingkan itu memiliki hyper volatility, kaget. Dikira 10% itu udah digoreng bandar. Kan pasarnya kan lucu, mainannya bandar-bandaran gitu. Kalau di Astronaci kan kita tidak melihat itu dari sisi market maker, itu sudah price in di dalam sini gitu. Dan kalau volatility-nya adalah kondisinya range-nya lebar volatility-nya, maka ya Anda harus accept. Karena naiknya juga dari level 79 naik sampai 122 berapa persen kan gitu. Betul. Support resisten berarti kalau untuk tadi resisten 120 kemudian support yang perlu diperhatikan untuk BKS, apakah pelemahan masih akan terus berlanjut sampai dengan esok hari? 70 sampai 79 itu range-nya. Sampai dengan 79 ya. Berarti yang bagi yang sudah punya di hold saja Pak Gema. Betul. Di hold saja untuk BEX ya. Berikutnya kalau kita berbicara mengenai BEX ini juga ada kaitannya biasa pergerakannya dengan BABP nih Pak Gema. Oh gitu, saya baru tahu. Ini belajar lagi ya. Ada yang menanyakan seperti itu Pak Gema. Anda melihatnya BABP ini seperti apa nih Pak Gema? Waduh, BABP chartnya acak-acakan, terus kemarin baru naik dengan volume besar, hari ini diturunkan lagi value-nya. Biasanya kalau dia turun lagi sekali ini akan mencoba untuk naik kembali ke level 80.
Level Oke. 80. Ya kita lihat saja, tapi saya tidak rekomend. Saya hanya bisa menceritakan BABP dari sisi chart analysisnya, tetapi apakah rekomend Oke. saya akan berikan hari ini tidak. Oke. Baik, itu dia untuk BEKS dan juga BABP begitu. Kalau kita melanjutkan kembali pertanyaan dari pemirsa Pegema, ini pertanyaan dari Bapak Wayan di Bali. Selamat sore Bapak Wayan. Tolong direkomendasikan saham-saham yang Anda bisa berikan Pegema untuk apa saja sih untuk perdagangan esok hari, karena hari ini sudah tertutup begitu market kita. Untuk besok hari ini Pak, karena kita masih dalam suasana bottoming, jadi Anda boleh cari saham-sahamnya, BNI, BRI, terus kemudian Kalbe Farma, tadi terus kemudian standby untuk Sumarekon, itu bisa dipertimbangkan. Oke, KLBF dan juga Sumarekon ya. Yes. Yep. Itu dia pertanyaan dari Bapak Wayan terkait dengan saham-saham yang direkomendasikan ya. Berikutnya ada Bapak Iwan di Jakarta menanyakan BBRI dan juga PPRO, kira-kira kalau ingin masuk di level berapa? Pak Gemma, nanti kita Oke. jawab di segmen berikutnya. Kita jeda terlebih dahulu. Ya, pemirsa, kami masih menunggu telepon dan SMS dari Anda untuk bertanya seputar saham, komoditas, ataupun nilai tukar rupiah. Dan kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kita akan lanjutkan berbincang kembali bersama dengan Bapak Gemma Guyardi. Beliau adalah Presiden Direktur dari Astronaci International. Ya, Pak Gemma, sedikit tanggapan terkait dengan informasi yang baru saja kita sampaikan kepada pemirsa di rumah. Oke, ini menarik sekali, selalu berulang-ulang kejadiannya. Oke. Pengumpulan dana masyarakat menjanjikan nilai tertentu, kemudian akhirnya uangnya dibawa hilang kabur, Ya. dan masyarakat komplain ke OJK, OJK nggak tahu apa-apa, ya kan, ini selalu berulang. Jadi mulai bentuknya emas, koperasi, dan seterusnya. Ya. Dasar hukumnya cukup jelas, baik diatur di Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal, Oke. nomor 8 tahun 95, itu ada tentang mengumpulkan dana masyarakat, baik tujuannya untuk diri, investasikan, dan seterusnya. Yang berhak mengumpulkan dana masyarakat untuk dikelola, itu adalah manajer investasi. Baik. Ya, apakah Anda nanti dalam bentuk KIK atau KUD, dan seterusnya, itu Anda harus memiliki license wakil manajer investasi, dan Anda harus dalam bentuk lembaga yang di-approve atau disetujui oleh OJK sebagai fund management, ya, apa aset management dan seterusnya. Dalam hal ini koperasi, maka ini izinnya dari OJK tentu punya aturan bagaimana koperasi menggalang dana dan seterusnya. Ya. Jadi memang kalau dari mata OJK melihat bahwa ini secara kualifikasi tidak atau mendapatkan izin untuk mengumpulkan dana, maka masyarakat berapapun return yang dihasilkan itu harus diwaspadai. Nah, Oke. ada satu sisi, kalau dulu kita lihat ada Triple M atau Triple S dan Yeah. seterusnya yang pernah kasus juga, tapi kita melihat dari personal opinion saya, ini adalah over the counter, ini bilateral. Jadi kalau seandainya kita menjalin dua agreement nih antara kita dan masing-masing dua belah bilateral ini setuju, ini disebut over the counter, sehingga ini tidak ada regulasi yang bisa mengintervensi. Oke. Sama dengan pasar negosiasi. Iya, iya. Ini menarik, pasar negosiasi. Misalnya sekarang kita lihat hari ini BBRI tutup di 10.700. Iya. Lalu saya beli 10.000 lot, dan kemudian saya jual ke Papua Nugini misalnya, di mana orang itu sangat udik sekali, mereka tidak terjamah teknologi, sangat terbelakang. Baik. Lalu saya menjual BBRI di harga 15.000. Padahal sekarang harganya belum. Misalnya saya menjual melalui pasar nego. Iya, iya. Ini kan over the counter. Setelah mereka membeli BBRI, lalu mereka tahu bahwa ternyata BBRI tidak 15.000, mereka bisa tuntut kita kan. Tetapi ya kenapa Anda beli? Karena ini sah-sah saja misalnya, walaupun di pasar nego ada limitasi. Jadi ini adalah dua perspektif yang Anda harus perhatikan. Tetapi kalau kita kembali ke dasar hukum, baik perbankan maupun pasar modal, ada aturan bahwa pihak-pihak tertentu yang menyelenggarakan atau mengumpulkan dana masyarakat tidak bisa sembarangan menerima dana lalu mengelola dan menjanjikan return. Itu Harusnya harus memang seperti mengikuti. itu, Betul. begitu ya. Dan harus manajer investasi. Manajer investasi Betul. dan juga aturannya sudah jelas begitu dari Betul. OJK sendiri ya Pak Gemma ya. Baik, ini semoga ini menjadi pembelajaran juga dan untuk peningkatan Peringatan lagi. juga ya. Saya sih pesan satu hal. Ya. There is no free lunch di market. Oke. Ingat, tidak ada makan gratis di market dan tidak ada yang namanya trading gampang atau fixed income 30% sebulan karena market saja setahun nggak bisa naik 30%. Kalau ada yang janjikan Anda di pasar keuangan dan seterusnya, digarantit bisa dapatkan sekian persen, itu totally adalah scam. Dasarnya begitu. Karena Baik. marketnya saja susah growth seperti itu. Gitu. Betul, Ya. betul. Ya. Baik, itu dia pemirsa dan penjelasan dari Bapak Gemma Guyardi. Kita akan kembali lagi untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa ini Pak Oke. Gemma. Tadi kita sudah menjelaskan pertanyaan dari Bapak Wayan di Bali. Rekomendasi saham yang Anda inginkan tadi Pak Gemma sudah menyebutkan ada Bank BNI, kemudian Bank BRI, ada Kalbe Farma dan juga Sumarekon atau SMR. Ini bisa Anda cermati untuk perdagangan esok hari. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Iwan di Jakarta. Selamat sore Bapak Iwan. Ditanyakan entry level Pak Gemma Ya. untuk Bank BRI juga dan PPRO berikutnya. Oke, Pak Iwan, Bank BRI 10.550 harusnya bisa menjadi entry level. 10.550 ya. Betul.
Kemudian Oke. untuk PPRO-nya, Untuk PPRO, sekarang kalau kita lihat PPRO baru break ya harusnya 1.300 sampai 1.300, 1.400 sampai 1.360 kurang lebih. 1360 sampai dengan Betul. 1400 entry level ya untuk PPRO. Dengan kemungkinan resisten yang bisa dicapai PPRO Pak Gemma? Untuk PPRO target price-nya di atas 1.500 kurang lebih 1.560. 1560. Baik. 1560 ya. Oke, baik. Tadi kalau kita bahas terkait dengan BBRI ini akan menyentuh level 11.200 ya, yang merupakan ya. gap yang harus disentuh terlebih dahulu. Baik. Ya, dan langsung aja kita akan lanjutkan berbincang bersama dengan Bapak Gemma Guyardi, Presiden Director dari Astronaci International. Pak Gemma ini menanyakan terkait dengan Ali, tidak mencantumkan nama dan juga dari mana, begitu ya. Ali punya di 16.675. Yes. Seperti apa bentuk pergerakannya dan juga entry level untuk United Tractors, Pak Oke, Gemma? untuk Ali hold target price 19.000, tren sudah menjadi bullish, volume mengkonfirmasi. Oke. Baik, itu dia. Berarti di hold saja bagi yang menanyakan Ali dengan level 675 ya, 16.675. Kemudian United Tractor ditanyakan entry levelnya Pak? United Tractor mulai akan menguat kembali, Anda bisa entry level di 22.100, Oke, 20. target price 26.000. 26.000 cukup lebar ya ini Pak Gemma. Sampai kapan nih Pak Gemma untuk di hold? Kita masih hold ini untuk beberapa minggu ke depan. Beberapa minggu ke depannya. Tapi untuk Ali menarik juga ya, terkait juga dengan harga SPO yang menguat. Yes. Kira-kira untuk masuk di level berapa nih Pak Gemma? 16.300. 16.300. 16.000 sampai dengan 16.300. Oke, baik itu dia untuk Ali dan juga UNTR. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Beni di Surabaya. Selamat sore Bapak Beni. Ditanyakan untuk Mika dan juga INDF ini pergerakannya seperti apa Pak Gemma? Oke, selamat sore Pak Beni. Kita lihat untuk INDF sekarang. Ya. INDF mulai ada double bottom, target price kenaikannya adalah di 8.050. 8.050. Untuk Mika masih trend bearish, nanti kita tinggal tunggu reversal, resisten di 2650. Sementara belum ada reversal, saya hitungkan dulu penurunannya sampai berapa. Sekarang sudah berada di bottom, ada peluang dalam 2 hari lagi saham ini akan mulai rebound. Oke, target price-nya untuk Mika Pak Gemma? 2.700. 2.700 ya untuk target price-nya. Kemudian untuk Indofood? Untuk Indofood tadi sudah disampaikan target price 8.050 untuk Oke. short term, jangka waktu 2 minggu dari sekarang. 2 minggu dari sekarang. Berarti kalau misalnya sudah punya di level-level saat ini Hold ataupun sementara sebelumnya waktu. di hold saja ya. Selama dia tidak turun kembali di bawah kakinya di 7.200 karena itu adalah double bottom, dan sebaiknya pada saat di bawah itu Anda cut. Oh, oke. Baik ya, 7.200 langsung di-cut ya. Perlu diperhatikan nih ya bagi yang punya Indofood ya. Yes. Ya. Selanjutnya, pertanyaan juga dari Surabaya dari Bapak Hendri. Selamat sore Bapak Hendri. Beliau menanyakan LPKR punya di level 900 Pak Gemma. Support resisten dan juga target price Oke, dari LPKR. Pak Henry, I'm sorry to say bahwa saham ini bergerak di dalam bearish yang sangat kuat sekali. Oke. Hari ini saya hanya bisa memberikan target pelemahannya sampai di mana. Saya melihat 715 adalah target price terdekat. 715. Betul. Oke. Jadi Beres. strateginya Pak kira-kira levelnya 900 beliau punya. Agak no comment sih strateginya, disuruh cut juga ke dalaman, disuruh Yeah. hold akan ke 715 dan you Betul. decide. Untuk hari ini karena portofolio, saya bukan portofolio manager, saya hanya chart analyst. Jadi kapasitas saya bicara memberikan target bawah dan target atasnya, dan you are the trader, Anda pengelola portofolio Anda, you have responsibility to take action. Tapi kalau Yes. secara histori untuk LPKR sendiri seperti apa nih Pak Gemma dengan beres yang berkepanjangan nanti? Ya, biasanya kalau udah kena 715 ya naik lagi ke atas. Baik, berarti Oke. level yang perlu diperhatikan oleh Bapak Hendri di Surabaya dengan pelemahan yang terjadi LPKR hari ini pada saat penutupan 1,92% di level 765. Ke ini peluang untuk mencapai 715 tetap terbuka, tapi pada saat 75 sudah tercapai, ini potensi untuk technical rebound atau Betul. pembalikan arah ke atas terbuka ini. Terbuka. Sampai ke berapa misalnya Pak Gemma? Kalau kita perhatikan dia dari 715, dia akan kejar lagi angka 820. 820. Itu Baik. range pertama. Oke, range pertama untuk resisten yang bisa dicapai ya, untuk LPKR setelah mencapai 715. Baik, ini keputusan kembali lagi di tangan Anda Pak Hendri ya, tadi di Surabaya, karena LPKR punya cukup tinggi di 900, sementara pelemahan yang terjadi hari ini pun masih ada peluang untuk turun lagi sampai dengan support di 715, tapi pada saat 715 bertahan atau konfirmasi, pembalikan arah tetap terbuka sampai dengan 820. LPKR memang berbeda ya dengan saham-saham properti lainnya Pak Gemma ya. Betul. Oke, itu dia untuk LPKR. Bagaimana dengan pertanyaan berikutnya ini ditanyakan adalah Antam. Punya di level 886, dijual atau di hold? Bagaimana menurut Anda Pak Gemma? Oke, mari kita lihat Antam. 886, sekarang 975. Masih akan ada kenaikan. Mudah-mudahan 1050-nya bisa tercapai. Sementara Anda hold, tetapi begitu dia turun di atas turun mencapai 885, itu namanya break even trailing stop Anda lakukan.
Oh, 885 ya. Berarti langsung di-cut. Ya. Seluruh atau sebagian? Semua keluar. Bukan di-cut, di break even sell. Jadi dia aman ya, nggak rugi komisi juga. Oh, itu dia break even shell, begitu disarankan oleh Pak Gema pada saat menyentuh level 885 ya untuk aneka tambang yang hari ini masih dalam kondisi tertekan ya. Level 975 tapi turun 1,02%. Oke, tapi Anda melihat sebenarnya untuk Antam sendiri berapa menarik nih prospek ke depan Menarik. Pak Gema? Targetnya cukup jauh ke Ya. atas. Di level berapa? 1000, sekarang kita perhatikan yang terdekat dulu kan. Di 1050 itu very short. Terus kemudian saya akan kasih mid-term target. Ya. Oke, di level berapa? Mid-term targetnya 1150. 1150 masih cukup menjanjikan. Apabila untuk investasi jangka menengah panjang, untuk time frame yang lebih panjang begitu Pak Gema? Tahan 2-3 bulan ya. Sampai 2-3 bulan. 1150 itu yang harus dicapai untuk tahun awal. 150 ya. Memang sebenarnya kenaikannya sudah cukup tajam juga ya dari Betul. sebelumnya Pak Gema. Jadi ini terjadi penurunan Betul. hari ini ya. Oke, baik. Itu dia terkait juga dengan Antam yang direkomendasikan oleh Pak Gema. Berarti break even sell saja ya, menyentuh level 885. Oke, Pak Gema, jawaban kaitannya dengan Bapak Hendri di Surabaya dan juga aneka tambang menjadi akhir dari perjumpaan kita, Oke. Pak Gema. Terima kasih Thank you banyak very atas much. kehadiran dan analisanya. Sukses untuk Anda, Pak Gema. Sampai Sukses berjumpa selalu. kembali Sampai Pak berjumpa. Gema.